Halo, hari ini kita bertemu untuk membahas salah satu materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester ganjil tentang cerpen. Lebih spesifiknya tentang unsur intrinsik cerpen. Apa itu unsur intrinsik cerpen? Ya, unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang menjadi tulang punggung, yang menjadi pokok, yang menjadi inti dalam sebuah cerita. Di bab cerpen, ada 5 hal yang akan dibahas. Tapi kita tidak akan membahas kelima hal tersebut. Kita hanya akan fokus pada poin D, yaitu unsur pembangun intrinsik cerpen. Seperti yang sudah saya katakan tadi, unsur intrinsik adalah unsur yang menjadi penopang sebuah cerita. Tanpa adanya unsur intrinsik yang lengkap, maka cerita tidak akan bisa terjadi. Kalaupun salah satunya tidak ada, maka cerita tersebut menjadi cerita yang kurang baik. Apa saja unsur intrinsik tersebut? Ada 7 unsur intrinsik cerpen. Dimulai dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat ketujuh unsur intrinsik ini. Oke, yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema merupakan nyawa dari setiap karya cerpen. Bukan hanya karya cerpen. Dalam setiap karya sastra, tema merupakan nyawanya. Artinya, tema menjadi titik fokus pengarang dalam menceritakan sebuah cerita. Tema itu adalah ide atau gagasan dasar yang menjadi latar belakang cerita apa yang akan diangkat oleh si pengarang. Ada banyak sekali tema. Yang pertama misalnya tema ketuhanan. Contohnya adalah seseorang yang mencari jati dirinya sehingga ia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau romantisme, kisah seorang pria yang mencari cinta sejatinya yang telah lama ia tinggalkan ketika masih kecil. Itu tema romantisme. Lalu ada tema sosial, nasionalisme, dan lain-lain. Ada banyak sekali tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Di sini saya mencoba menggabungkan saja antara tokoh dan penokohan karena dua hal ini selalu berjalan beriringan. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Ada berapa tokoh? Bisa 1, bisa 2, bisa banyak. Lalu apa itu penokohan? Penokohan ini adalah watak dari si tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Makanya saya katakan tadi ini selalu berjalan beriringan. Ada berapa jenis tokoh? Ada banyak, tapi kita akan mengambil yang paling umum atau menjadi garis besarnya, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu atau sampingan. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang mengalami konflik utama cerita. Misalnya ada seorang anak yang mencari ibunya, berarti anak ini adalah anak yang sedang mengalami konflik. Makanya dia dikatakan sebagai anak tokoh utama. Lalu siapa tokoh pembantu atau sampingan? Siapa saja yang berada di sekitar tokoh utama yang membantu jalannya cerita. Oke. Lalu dalam penokohan ada beberapa cara yang sering digunakan oleh pengarang atau sering dikatakan dalam penggambaran watak tokoh. Yang pertama adalah secara analitik. Artinya si pengarang langsung menjelaskan apa watak si tokoh. Misalnya, Ahmad, seorang anak yang rajin sholat, rajin membantu orang tua, dan rajin belajar. Apa watak Ahmad? Dijelaskan secara langsung bahwa anak yang rajin belajar, rajin sholat, dan rajin membantu orang tua. Itu adalah teknik analitik. Lalu teknik dramatik adalah teknik yang tidak digambarkan secara langsung. Misalnya, Joni setiap pagi selalu bangun kesiangan. Dan setelah bangun, dia selalu duduk di depan televisi sampai jam 10 pagi menonton film kartun kesayangannya. Apa watak Joni? Ya, dia anak yang pemalas.
bangun siang, nonton TV sampai jam 10. Tidak dikatakan secara langsung, tapi kita pembaca dapat menyimpulkan dari cerita. Itu yang dikatakan penggambaran watak dramatik. Oke, selanjutnya. Alur. Alur atau plot adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Alur ini tahapannya ada 6. Yang pertama adalah pengenalan cerita. Apa itu pengenalan cerita? Yaitu proses di bagian awal cerita yang mengenalkan tentang siapa tokoh, di mana tokoh, bagaimana keseharian tokoh, menceritakan tentang latar. Hanya menceritakan tentang latar. Kita belum diberitahu apa masalah yang akan ada di cerita ini. Lalu tahapan yang kedua adalah pengenalan konflik. Nah, di pengenalan konflik inilah baru diberitahukan kira-kira nanti apa konflik yang akan dialami oleh si tokoh. Sudah diberikan bayangan atau titik yang menjadi masalah. Yang ketiga, konflik memuncak. Konflik tadi semakin seru, semakin memanas, semakin kompleks. Sehingga nanti pada akhirnya di poin keempat adalah puncak konflik, di mana menjadi inti utama dari sebuah cerita. Setelah puncak konflik, tentu akan ada penyelesaian yang dinamakan dari tahapan konflik mereda. Setelah konflik mereda, pasti akan diselesaikan ya kemungkinan antara akhir yang menyenangkan atau akhir yang tidak menyenangkan. Bagian antara puncak konflik dan penyelesaian selalu lebih ringkas daripada bagian pengenalan cerita sampai menuju konflik. Itu adalah pola bentuk gunung. Lalu ada 3 macam alur yang sering digunakan oleh penulis, yaitu alur maju, menceritakan sekarang, nanti, dan kemudian, sampai akhirnya cerita selesai. Lalu ada alur mundur, berarti bisa dimulai dari konflik, lalu dia mundur lagi ke bagian awal untuk mengenalkan cerita, mengenalkan konflik, atau campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Yang paling sering muncul sih memang alur maju, tapi tidak menutup kemungkinan ada alur-alur yang lain. Selanjutnya, ada latar. Apa itu latar? Ya, latar yang sering dikatakan orang setting adalah hal yang mengacu pada waktu cerita, suasana cerita, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Jadi latar itu yang baik adalah menjelaskan ketiga hal ini. Latar akan memberikan persepsi yang nyata kepada sebuah cerita pendek. Ada 3 jenis yang seperti saya katakan tadi, yaitu latar tempat. Mungkin bisa lebih dari satu tempat jika memang terdapat lebih dari satu tempat. Ada latar waktu dan latar suasana. Karena yang kita bahas adalah unsur intrinsik cerpen, biasanya latar yang akan muncul hanya satu, waktunya hanya satu, dan suasananya hanya satu. Ini adalah cerpen yang baik. Kenapa saya katakan cerpen yang baik hanya muncul satu? Karena cerpen adalah cerita pendek yang hanya mengangkat kisah sangat singkat dari kehidupan manusia. Jadi kalau sampai dia menggunakan 2 tempat, 3 waktu, dan beberapa suasana, itu berarti ceritanya sudah cukup panjang. Cerita cerpen ini sangat pendek. Jadi biasanya hanya 1 tempat, 1 waktu, dan 1 suasana. Oke, lanjut ke sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang merupakan cara yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan atau menggambarkan ceritanya melalui tokoh utama. Ini yang paling sering membuat siswa terkecoh. Kenapa? Karena sudut pandang itu ada 3, seperti saya gambarkan berikut ini. Hanya ada 1 sudut pandang yang digunakan pengarang. Ingat, hanya ada 1 yang digunakan. Yang mana? Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, atau sudut pandang orang serba tahu. Apa yang membedakannya? Oke, kita bahas yang pertama.
Sudut pandang orang pertama, kita lihat di sini yang berwarna kuning itu adalah tokoh utama. Kenapa tokoh utama dikatakan juga pencerita pada sudut pandang orang pertama? Karena si pencerita menempatkan dirinya sebagai pencerita dan sebagai tokoh. Makanya dia dikatakan sudut pandang orang pertama. Dia yang bercerita dan dia yang menjadi tokohnya. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata aku dan saya dalam cerpen. Misalnya, aku adalah Jono. Aku anak kelas 3 SMA Kusuma Bangsa. Siapa yang bercerita? Saya. Saya di sini siapa? Jono, anak kelas 3 SMA Kusuma Bangsa. Saya yang bercerita dan saya yang menjadi tokoh. Itu adalah sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang ketiga, tokohnya ada sendiri. Penceritanya tidak ikut dalam cerita. Dia berada betul-betul sebagai seorang dalang atau pencerita, seperti di serial wayang. Tidak ditandai dengan penggunaan kata saya atau aku untuk menggambarkan si tokoh. Biasanya si pencerita akan menggunakan nama. Saya pencerita. Jono adalah seorang anak yang baik. Dia anak kelas 3 SMA Kusuma Bangsa. Setiap hari, Jono membantu ibunya. Siapa tokoh yang diceritakan? Jono. Siapa pencerita? Saya. Siapa saya? Ya, si pencerita yang tidak tahu siapa namanya. Dia menceritakan Jono, anak kelas 3 SMA Kusuma Bangsa. Si pencerita tidak masuk di dalam cerita. Dan yang ketiga, sudut pandang orang serba tahu. Ini mirip sudut pandang orang ketiga. Hanya bedanya jika kalian perhatikan, di sudut pandang orang ketiga, dalam kotak cerita ada 3 tokoh, tapi hanya ada 1 tokoh utama yang berwarna kuning. 2 tokoh berwarna biru adalah tokoh sampingan. Kalau dalam sudut pandang orang serba tahu, pencerita menceritakan 3 orang tokoh dalam cerita. Dan ketiganya ini sering dijadikan pelaku utama. Memang ini agak ribet karena biasanya digunakan pada novel. Pada cerpen jarang digunakan karena sudut pandang orang serba tahu ini membutuhkan cerita yang agak panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah ciri khas penulis dalam menyampaikan bahasa cerita. Kalau kita membaca cerita, banyak cerita yang bosan baca cerita ini. Karena kenapa? Gak ngerti ceritanya apa. Baca cerita ini enak. Kenapa? Bahasanya bahasa saya sekali. Saya membacanya lebih paham. Itu dinamakan gaya bahasa. Banyak cara yang sering digunakan oleh si penulis. Ada yang penulis puitis, banyak menggunakan majas, sehingga puisinya terasa begitu romantis. Atau ada penulis yang menggunakan bahasa sehari-hari, yang sering kita baca, sehingga novel ini, atau cerita ini, atau cerpen ini, menjadi sangat familiar dengan kita. Atau ada pengarang yang membuat cerita cerpen dengan menggunakan bahasa yang kaku, atau orang biasa sebutnya bahasa formal, cerpen orang dewasa, cerpen yang intelektual. Kenapa dibuat seperti itu? Karena memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah sangat mencintai dan menggemari bahasa sastra. Untuk pemula biasanya menggunakan bahasa atau kata-kata yang sederhana. Terakhir, unsur amanat atau yang biasa kita kenal dengan pesan. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang kita dapat petik dari cerita pendek tersebut. Nah, pesan moral ini tidak pernah dituliskan secara langsung kecuali pada cerpen anak-anak. Cerpen anak-anak yang sangat sederhana, di bagian akhir penulis sering menuliskan pesan moralnya adalah apa. Tapi kalau pada cerpen yang sering kita baca untuk anak SMA, tidak pernah dituliskan pesan moralnya apa. Kita harus mencari
pesan moral yang tersirat dalam cerpen tersebut. Itulah yang menjadi menarik dari sebuah cerpen. Kalau misalnya langsung dituliskan pesan moralnya apa, kita pembaca jadi tidak bisa menikmati pesan apa yang disampaikan karena sudah ada. Tetapi kalau secara tersirat, kita akan dapat menebak dan merasakan sensasi, oh ini yang akan disampaikan oleh pengarang. Amanat ini selalu berhubungan dengan tema yang diangkat. Apa maksudnya? Jika temanya tentang romantisme, amanatnya tentang romantisme. Oke, demikianlah unsur-unsur intrinsik yang dapat saya paparkan hari ini. Semoga membantu kita semua dalam mempelajari unsur intrinsik cerpen. Sekian, selamat belajar dan terima kasih.